Sobat-sobat yang terkasih, kita kali ini melihat tentang rumah kita bersama yang kita sebut sebagai bumi, tempat kita hidup. Paus Fransiskus, gembala Katolik, gembala umat seluruh dunia, mengeluarkan sebuah ensiklik yang bernama ensiklik Laudato Si. Ensiklik ini meminta semua orang yang berkehendak baik untuk menaruh perhatian pada perawatan, pada pemeliharaan keutuhan ciptaan. Jadi, Paus meminta semua orang yang berkehendak baik, orang Kristen, orang Katolik, maupun semua orang lainnya yang berkehendak baik, yang hidup di bumi ini, yang tinggal di rumah bersama ini, supaya menaruh perhatian, menaruh kasih kepada alam ciptaan ini. Ia memulai dengan menampilkan beberapa masalah yang kita hadapi bersama di bumi kita ini. Ia menyebutkan dan berbicara tentang masalah polusi, perubahan iklim, masalah terkait air, hilangnya keanekaragaman hayati. Lalu terkait dengan manusia, ia berbicara tentang penurunan kualitas hidup manusia dan kemerosotan hidup sosial. Dan ia melihat pula ada ketimpangan yang bersifat global. Nah, Paus melihat dan menyadarkan kita semua bahwa bumi dengan masalahnya ini bukan menjadi masalah 1-2 orang, tetapi masalah kita semua. Nah, dalam usaha untuk menyelamatkan bumi, Paus melihat bahwa para politikus dan pemikir seolah menolak keras ide adanya pencipta atau menganggapnya tidak relevan. Pada posisi ini, Paus menegaskan bahwa membuang kekayaan yang dimiliki oleh agama-agama yang dapat ditawarkan untuk sebuah ekologi yang integral itu merupakan sikap manusia yang tidak benar. Artinya bahwa ilmu pengetahuan memang penting untuk kehidupan kita, untuk perkembangan manusia dunia ini, tetapi nilai-nilai yang ditawarkan oleh agama tidak pernah boleh ditinggalkan, dilupakan. Maka yang perlu di sana adalah dialog terus-menerus. Paus menyatakan bahwa untuk menyelamatkan rumah kita bersama ini perlu menggunakan kekayaan budaya yang berbeda. Paus percaya bahwa setiap budaya atau banyak budaya, setiap budaya memiliki kekayaan pengajaran mereka, nilai dan prinsip hidup mereka yang dapat digunakan untuk merawat, memelihara dunia bumi kita ini. Dengan ini Paus hendak menyatakan bahwa bukan hanya orang Kristen Katolik yang memiliki kekayaan, nilai, prinsip yang berguna untuk perawatan, pemeliharaan
pemeliharaan dunia ini. Akan tetapi yang lain pun memilikinya. Nah, pada ensiklik ini Paus menekankan nilai, prinsip, pengajaran yang dimiliki oleh kekristenan, kekayaan yang dimiliki oleh kekristenan yang mau ditawarkan di dalam ensiklik ini. Orang Kristen harus menyadari bahwa kewajiban mereka terhadap alam adalah bagian integral dari iman. Jadi komitmen ekologis itu berangkat dari keyakinan iman kekristenan. Kitab Kejadian ketika berbicara tentang Allah yang menciptakan semua yang ada di bumi ini, di sana dinyatakan bahwa Allah melihat semuanya baik adanya. Jadi semuanya baik adanya. Nah, termasuk di dalamnya Allah menciptakan manusia. Dan memang berbeda dengan ciptaan lainnya, Allah menciptakan manusia sebagai secitra dan segambar dengannya. Manusia dikonsepkan dalam hati Allah, dan karena itu setiap orang dari kita adalah buah pikiran Allah. Setiap kita dikehendaki, dicintai, dan dibutuhkan. Jadi bayangkan bahwa selain seluruh ciptaan diciptakan dan dikehendaki oleh Allah, manusia itu diciptakan, dikehendaki, diciptakan, ada itu karena Allah menghendakinya, dan Allah menciptakannya secitra dan segambar dengan dirinya. Nah, dari kitab Kejadian, eksistensi manusia dasarkan pada 3 hubungan mendasar. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama manusia, dan dengan sesama ciptaan. Jadi Allah menciptakan manusia dengan kemampuan yang dimilikinya. Ia bisa berelasi dengan sesama manusia, ia bisa berelasi dengan sesama ciptaan lainnya, tetapi lebih dari itu, ia mampu untuk berelasi dengan penciptanya. Nah, sayang sekali bahwa hubungan ini telah rusak karena keinginan manusia mengambil tempat Allah. Manusia tidak mau menjadi ciptaan, ia mau mengambil posisi sebagai pencipta. Ia tidak mau mengakui dirinya sebagai ciptaan yang terbatas dan mau memposisikan diri sebagai yang adalah pencipta. Nah, keadaan seperti ini, keadaan menjadikan diri seolah sebagai pencipta, itu berakibat pada mandat yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk menaklukkan bumi, untuk mengelola dan menjaganya. Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk berkuasa atas bumi ini. Namun karena pemahaman manusia yang tidak benar tentang dirinya, ia kemudian menjadikan dirinya seolah menjadi tuan atas hidup ini. Ia berbuat semau dia. Ia tidak lagi hidup menurut apa yang pencipta kehendaki, karena sekarang ia menjadikan dirinya sendiri sebagai pencipta. Hubungan yang harmonis pada awalnya berubah menjadi konflik.
hubungan yang harmonis, hubungan yang aman, hubungan yang damai, penuh kebahagiaan telah berubah. Itu pertama-tama karena ulah manusia itu sendiri. Nah, Paus di dalam ensikliknya, ia menyampaikan bahwa seorang tokoh, Fransiskus Assisi, membawa kembali keharmonisan itu. Keharmonisan hubungan dengan Allah, dengan sesama manusia, dengan sesama ciptaan. Keharmonisan Santo Fransiskus ditafsirkan sebagai penyembuhan atas kerusakan itu. Seorang Santo Fransiskan, Bonaventura, mengatakan Fransiskus membawa kembali keadaan asli yang murni. Tahu berelasi dengan sesama manusia, tahu berelasi dengan sesama ciptaan, dan tahu berelasi dengan pencipta. Fransiskus dikenal sebagai seorang yang mempopulerkan kata saudara. Segala ciptaan adalah saudara. Semua yang ada di bumi ini adalah saudara. Kenapa kita bersaudara? Karena kita berasal dari Bapa yang satu dan sama. Ia adalah pencipta kita semua. Jauh dengan cara Fransiskus, kini dosa termanifestasi dengan seluruh kekuatan penghancurannya. Perang, beragam bentuk kekerasan dalam mengabaikan yang rapuh dan dalam serangan terhadap alam. Jadi apa yang terjadi sesuai dengan tatanan penciptaan pada awalnya, lalu apa yang kemudian ditampilkan oleh Santo Fransiskus Assisi pada dunia kita, itu ada perubahan besar yang kita hadapi. Perilaku manusia jauh dari apa yang diharapkan. Nah, oleh karena itu berdasarkan semangat dari tatanan penciptaan yang Allah kehendaki, nah, Paus meminta setiap komunitas dapat mengambil kebaikan dari bumi, apa yang mereka butuhkan untuk kelangsungan hidup mereka, tetapi juga memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjamin kelangsungan kesuburan untuk generasi mendatang. Jadi satu semangat yang ditawarkan di sini adalah kita memang memerlukan sesuatu untuk kelangsungan kehidupan kita. Tetapi jangan lupa untuk tetap merawat bumi ini. Karena bumi ini dan kelangsungannya penting untuk kehidupan selanjutnya. Alkitab tidak mengizinkan antroposentrisme diktatoral yang tidak peduli terhadap makhluk lain. Jadi kita perlu sadar bahwa bukan hanya manusia adalah ciptaan Allah. Makhluk lain pun ciptaan Allah. Dan mereka berhak untuk hidup di bumi ini. Jangan segala sesuatu kita lihat dari kepentingan manusia. Kalau kepentingan manusia yang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, itu baik adanya. Tetapi kalau kebutuhan, kepentingan manusia dimotivasi oleh kerakusan, semangat untuk eksploitasi, maka itu menjadi tidak benar. Oleh karena itu penting untuk mengakui bahwa makhluk hidup lain
pun memiliki nilai mereka pada diri mereka sendiri di hadapan Allah. Dan dengan keberadaan sederhana, mereka memuji dan memuliakan Allah. Kita semua perlu sadar bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dan segala sesuatu memiliki nilai pada dirinya di hadapan Allah. Dan tanpa kita sadari, dengan cara mereka masing-masing, mereka mampu untuk memuji dan memuliakan Allah, Sang Pencipta. Jadi bukan hanya kita sendiri yang memuji dan memuliakan Allah, manusia, tetapi ciptaan-ciptaan lain pun dengan keberadaan mereka, dengan cara mereka, mereka juga mampu untuk memuji dan memuliakan Allah. Kita manusia yang dikaruniai intelijensi menghormati makhluk lain dengan hukum yang ada padanya. Jadi kita manusia yang diciptakan secitra, segambar dengan Allah dan memiliki intelijensi, memiliki otak yang baik, tahu berpikir, tahu mempertimbangkan, memiliki suara hati untuk tahu mana yang baik, mana yang jahat, mana yang harus dilakukan, dan mana yang tidak harus dilakukan. Harusnya kita gunakan untuk menaruh hormat terhadap makhluk lain berdasarkan hukum-hukum yang ada pada setiap makhluk itu. Tradisi Alkitab menunjukkan bahwa pemulihan mengandaikan penemuan kembali dan penghormatan terhadap irama yang oleh Sang Pencipta ditulis dalam alam. Jadi maksudnya kita harus terus belajar, terus mencari untuk menemukan sebenarnya apa kehendak Allah dengan menciptakan segala ciptaan yang ada di bumi ini. Bukan tanpa maksud segala sesuatu itu ada di bumi ini. Allah yang Maha Kuasa, Dia yang menciptakan, Dia pasti memiliki maksud dengan segala ciptaan yang ada. Oleh karena itu, satu hal penting dalam kehidupan kita adalah terus mencari apa sebenarnya kehendak Allah dengan menciptakan segala sesuatu di bumi ini, sehingga dengan itu membantu kita untuk menaruh sikap, menaruh tindakan yang baik, yang tepat di dalam kehidupan kita. Ajakan untuk memuji Tuhan sebagai pencipta, baik untuk manusia maupun untuk makhluk lain. Santo Fransiskus mengajak seluruh makhluk untuk memuji Tuhan. Dan apa yang dibuat oleh Santo Fransiskus bukan hal yang baru, karena tradisi kekristenan, tradisi Alkitabiah juga memuat hal itu di dalam Mazmur. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu, dan segala sesuatu punya kemampuan untuk memuliakan dan memuji Sang Penciptanya. Tradisi Yahudi Kristen lebih mengatakan kata ciptaan daripada alam. Jadi kita melihat segala sesuatu di dunia ini, di bumi ini, kata yang lebih tepat untuk digunakan sebagai orang Kristen, tradisi Yahudi Kristen tidak mengatakannya sebagai alam, tetapi lebih dekat mengatakannya sebagai ciptaan. Menyatakan tradisi Yahudi Kristen lebih mengatakan ciptaan daripada alam, menyatakan proyek cinta Allah di mana setiap ciptaan memiliki nilai dan arti.
Ciptaan dipahami sebagai karunia yang lahir dari tangan terbuka Bapa dari semua, sebagai sebuah realitas yang diterangi oleh cinta yang memanggil kita ke dalam satu kesatuan alam semesta. Nah, penciptaan berangkat dari hukum cinta. Cinta Allah adalah alasan fundamental dari semua ciptaan. Adalah dari keputusan Allah yang bersabda, setiap makhluk adalah objek kelembutan hati Bapa yang memberi tempatnya di dunia. Jadi Paus menekankan kembali lagi bahwa segala yang ada di dunia ini, segala yang ada di bumi ini, semuanya karena kehendak Allah. Dalam bahasa Paus di sini, cinta Allah, hukum cinta, semuanya ada karena cinta. Jadi bukan hanya manusia yang ada karena cinta, tetapi segala ciptaan ada karena cinta. Setiap makhluk adalah objek kelembutan hati Bapa yang memberi tempatnya di dunia ini. Jadi yang memungkinkan, yang memberikan tempat untuk semua ciptaan ada di dunia itu. Di dunia ini bukan hal lain, bukan seseorang, bukan sesuatu apapun, tetapi Allah sendiri menghendakinya ada di dunia ini. Tindakan gereja tidak hanya berusaha mengingat kewajiban memelihara alam, memelihara ciptaan, tetapi pada saat yang sama harus melindungi terutama manusia melawan penghancuran diri sendiri. Jadi Paus mengingatkan supaya jangan sampai tindakan kita manusia justru adalah tindakan untuk menghancurkan diri kita sendiri dengan tidak menaruh hormat terhadap ciptaan yang lain, mengeksploitasi ciptaan yang lain, justru tindakan kita untuk menghancurkan diri kita sendiri. Kehadiran ilahi dalam diri kita menjamin kelangsungan dan perkembangan setiap yang ada. Adalah kelanjutan dari tindakan penciptaan. Allah menciptakan kita segambar dan secitra dengannya. Itu artinya di dalam diri kita memiliki kemampuan rohani yang dapat kita gunakan untuk hidup dengan baik, hidup dengan benar, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Karena dengan itu kita mampu menciptakan dunia ini sebagaimana yang Allah kehendaki. Jadi kehadiran ilahi dalam diri kita menjamin kelangsungan dan perkembangan setiap yang ada. Jangan lupa menjadikan diri kita sebagai secitra, segambar dengan Allah. Itu adalah martabat kita sebagai manusia. Roh Allah telah mengisi alam semesta. Roh Allah telah mengisi bumi ini dengan potensi-potensi yang memungkinkan munculnya sesuatu yang baru dari dalam makhluk itu sendiri. Jadi kita berbicara tentang roh Allah, roh pembaharu, roh yang selalu bisa menjadikan segala sesuatu dalam diri kita menjadi baru. Maksudnya adalah harus percaya bahwa di dalam diri kita masing-masing ada potensi-potensi yang kalau kita mampu untuk maksimalkan akan memungkinkan sesuatu yang bisa berguna
untuk seluruh kebaikan alam ciptaan. Dan bukan hanya manusia, ciptaan-ciptaan lain pun memilikinya. Potensi-potensi untuk pembaharuan selalu ada. Maka di sini dikatakan Roh Allah telah mengisi alam semesta dengan potensi-potensi yang memungkinkan munculnya sesuatu yang baru dari dalam makhluk itu sendiri. Manusia adalah bukan objek, punya kemampuan dialog dengan sesama dan Allah. Dengan kemampuan refleksi, pertimbangan, kreativitas, interpretasi, seni kerjasama, dan kemampuan asali lain menunjukkan satu kekhususan yang melampaui lingkungan fisik dan biologis. Dipanggil kepada kehidupan dan relasi dengan engkau dan engkau yang lain. Jadi kita manusia memiliki kemampuan dialog. Kita tidak diciptakan seperti robot. Kita diciptakan dengan secitra segambar dengan Allah. Dengan itu kita memiliki kemampuan untuk berdialog dengan Tuhan, dengan sesama ciptaan lainnya, dengan sesama manusia. Dipanggil kepada kehidupan dan relasi dengan engkau, besar, engkau Tuhan, dan engkau yang lain, kecil, engkau yang lain, sesama cipta, sesama manusia. Akan menjadi sebuah kesalahan jika makhluk hidup yang lain dipertimbangkan sebagai objek murni yang sungguh berada di bawah kuasa manusia. Melihat sebagai objek kepentingan dan keuntungan membawa akibat yang besar bagi masyarakat. Terjadi bahwa yang menang, yang kuat, mengambil semuanya. Jadi maksudnya adalah kita boleh menggunakan, boleh bekerja, boleh mengolah segala yang ada di bumi ini, tetapi ingatlah bahwa jauhkanlah diri kita dari yang namanya semangat untuk eksploitasi demi kepentingan dan keuntungan diri sendiri yang semu, yang mengakibatkan kehancuran lebih banyak, yang mengakibatkan datangnya masalah untuk kehidupan bersama. Apalagi kalau orang merasa diri seolah menjadi penguasa atas dunia ini, atas bumi ini, maka perilakunya pun akan jauh dari apa yang diharapkan di dalam tatanan penciptaan. Tujuan akhir dari makhluk lain adalah bukan kita, melainkan Allah, Sang Pencipta, seperti kita juga. Jadi Paulus mengingatkan di sini bahwa bukan hanya manusia yang menuju kepada akhir kekekalan, tetapi makhluk lain juga punya itu. Dikatakan tujuan final dari makhluk lain adalah bukan kita, melainkan Allah Sang Pencipta, seperti juga kita. Jadi seperti awalnya Allah menciptakan segala ciptaan karena cinta, Allah menghendaki bahwa semuanya kembali juga padanya. Ini yang harus kita ingat supaya kita sadar bahwa bukan hanya manusia yang bernilai berharga di mata Tuhan, tetapi segala ciptaan lain pun memiliki hal yang sama. Manusia diberi intelektual dan cinta
dan ditarik dalam kesempurnaan Kristus, dipanggil memimpin kembali semua ciptaan kepada pencipta mereka. Jadi ini kata-kata yang bagus sekali, menyadarkan bagaimana posisi kita penting dalam kehidupan kita, dan posisi penting kita terkait juga dengan nasib, dengan keadaan ciptaan lain. Manusia diberi intelektual dan cinta dan ditarik dalam kesempurnaan Kristus, dipanggil memimpin kembali semua ciptaan kepada pencipta mereka. Semua yang material di alam semesta adalah sebuah bahasa cinta, adalah sebuah bahasa cinta Allah. Semuanya ada keagungan Allah. Jadi Paulus menekankan bahwa semua yang ada di bumi ini, di alam semesta ini, adalah sebuah bahasa cinta. Jadi sebuah bahasa cinta Allah. Jadi kalau manusia dikatakan sebagai citra segambar dengan Allah, Paulus mengatakan semua yang material di alam semesta ini adalah bahasa cinta Allah. Kita dapat membaca cinta Allah itu melalui segala yang ada. Nah, jadi semua yang ada itu menunjukkan keagungan Allah. Allah menulis buku yang mengagumkan, beragam ciptaan yang hadir di bumi ini. Jadi kita bisa melihat bahwa segala ciptaan yang ada itu adalah sebuah buku, sebuah bahasa cinta yang mengagumkan dari Allah untuk kita nikmati, untuk kita rasakan, nikmati kebaikan semua alam ciptaan itu. Memikirkan setiap ciptaan yang menyanyikan pujian keberadaannya adalah hidup dengan sukacita dalam cinta Allah dan dalam harapan. Paulus mengutip kata-kata ini dari Uskup Jepang. Memikirkan setiap ciptaan yang menyanyikan pujian keberadaannya adalah hidup dengan sukacita dalam cinta Allah dan dalam harapan. Apa yang kurang dalam masing-masing makhluk untuk menggambarkan kebaikan ilahi dilengkapi oleh yang lain, karena kebaikannya tidak dapat digambarkan secara memadai oleh satu makhluk saja. Jadi Paulus mengatakan bahwa setiap ciptaan, setiap makhluk memiliki keunikan, keunggulannya sendiri di dalam menyampaikan, di dalam menyatakan keagungan Allah itu. Jadi kalau pada manusia kurang hal lain, satu hal, pada makhluk lain memiliki kelebihan lain. Ada masing-masing memiliki kelebihan, ada kekurangan masing-masing. Jadi apa yang kurang dalam masing-masing makhluk untuk menggambarkan kebaikan ilahi dilengkapi oleh yang lain, karena kebaikannya tidak dapat digambarkan secara memadai oleh satu makhluk. Ketika kita menyadari Allah tercermin dalam semua yang ada, puja-pujian makhluk-makhluk, nyanyian saudara matahari Santo Francis Assisi, para uskup berhasil mengatakan begini: ciptaan bukan hanya penyataan Allah, tetapi adalah tempat kehadirannya. Jadi ciptaan, seluruh ciptaan bukan hanya penyataan Allah, tetapi adalah tempat kehadirannya. Dalam setiap ciptaan tinggal rohnya yang menghidupkan, yang memanggil kita kepada sebuah relasi dengannya.
Penemuan kehadiran ini merangsang dalam diri kita perkembangan kebajikan ekologis. Namun perlu diingat bahwa ciptaan tidak memiliki kesempurnaan Allah. Jadi jangan kita berpikir bahwa ciptaan itu adalah Allah, bukan. Tapi maksudnya adalah bukan hanya penyataan Allah, tetapi adalah tempat kehadirannya. Dalam setiap ciptaan tinggal rohnya yang menghidupkan, yang memanggil kita kepada sebuah relasi dengannya. Jadi dengan kata lain, ciptaan-ciptaan itu dengan keunikannya yang Allah ciptakan menyatakan kehadiran Allah, dan dengan itu manusia mampu berelasi dengan ciptaan-ciptaan itu, dan dengan kesadaran akan ciptaan-ciptaan itu sebagai ciptaan Allah juga, dengan memiliki keunikan yang ada pada mereka, membantu kita untuk sampai juga kepada Allah. Tetapi diingat bahwa jangan sampai kita memiliki pemahaman yang keliru tentang pernyataan ini. Tidak berarti bahwa dikatakan sih, namun perlu diingat bahwa ciptaan tidak memiliki kesempurnaan Allah. Kita diciptakan dari satu Bapa. Kita semua yang berada di alam semesta, kita membentuk sebuah keluarga universal. Allah menyatukan kita begitu erat dengan dunia di sekitar kita, sehingga kita dapat merasakan penggundulan tanah hampir seperti penyakit pada setiap orang, dan punahnya suatu spesies bagaikan mutilasi yang menyakitkan. Jadi rasa kita harusnya ketika melihat seorang manusia sakit, kita tersentuh. Begitu juga ketika kita melihat kerusakan alam di sekitar kita. Ketika kita melihat bahwa hampir punah sebuah spesies, rasa sakit kita harusnya seperti itu kira-kira, karena kita semua diciptakan dari satu Bapa. Jangan salah mengartikan kesamaan karena satu Bapa. Sang Pencipta, martabat manusia harus ditaruh pada tempat yang benar. Di antara manusia, jangan ada yang merasa diri lebih manusiawi daripada yang lain. Jadi kita perlu ingat bahwa tempat kita sama ciptaan Allah, sebagai secitra segambar dengan Allah. Karena itu jangan sampai ada yang merasa sebagai kelas 1, ada yang merasa kelas 2, ada yang merasa kelas 3. Kita semua memiliki tempat yang satu dan sama di hadapan Allah. Tidak menjadi hal yang benar jika kesatuan intim dengan makhluk lain tidak sejalan dengan rasa kepedulian dalam hati kita untuk sesama manusia. Memperjuangkan hak binatang tapi lupa saudaranya yang miskin dan menderita. Jadi perlu ingat bahwa kita boleh menaruh perhatian, dan memang harus menaruh perhatian kepada ciptaan yang lain. Akan tetapi satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah jangan sampai perhatian kita kepada sesama ciptaan, binatang misalnya, membuat kita untuk lupa akan sesama ciptaan yang adalah gambar dan citra Allah yang hidup dalam kemiskinan dan yang hidup di dalam keadaan penuh penderitaan. Kita semua adalah saudara, dihubungkan dari cinta yang Allah miliki untuk setiap ciptaannya,
yang menyatukan kita juga dalam kasih sayang kepada saudara matahari, saudari bulan. Sekarang baik orang beriman maupun yang tidak beriman sepakat bahwa bumi adalah secara esensial sebuah warisan bersama, di mana buah-buahnya harus menjadi berkat untuk semua. Untuk orang beriman, ini menjadi konsekuensi dari kesetiaan kepada Sang Pencipta, karena Allah menciptakan dunia untuk semua. Jadi kembali lagi, Paus menyadarkan kita semua, khususnya orang-orang Kristen, orang-orang beriman, bahwa cinta kita kepada ciptaan lain itu merupakan konsekuensi kita, kesetiaan kita kepada Sang Pencipta. Karena apa? Karena bukan hanya manusia yang diciptakan oleh Allah, tetapi juga ciptaan lainnya. Nah, dalam pengertian Allah menciptakan untuk semua, ingat bahwa kita boleh memiliki hak pribadi di dalam kehidupan kita. Akan tetapi hak pribadi kita tidak pernah absolut. Maksudnya, kita boleh memiliki sesuatu, tetapi dalam keadaan tertentu, sesuatu yang ada pada kita, sesuatu yang kita miliki, boleh dipergunakan untuk kebaikan orang lain. Oleh karena itu dikatakan kita boleh memiliki hak pribadi, tetapi hak itu bukanlah hak absolut. Orang kaya dan miskin memiliki hak yang sama, maka perlu ada jaminan bahwa semua mendapatkan tempat untuk pemenuhan hak dasar mereka. Orang kaya dan miskin memiliki hak yang sama, maka perlu ada jaminan bahwa semua mendapatkan tempat untuk pemenuhan hak dasar mereka. Seluruh sumber daya harus untuk kebaikan semua orang. Privatisasi demi kepentingan diri atau kelompok dan negaranya adalah tidak benar. Jadi, kadangkala apa yang sebenarnya harus untuk kebaikan bersama, untuk seluruh umat manusia, untuk kebaikan umum, kadangkala diklaim, dibuat menjadi milik pribadi, dibuat menjadi milik kelompok, dibuat menjadi milik negara tertentu, yang mengakibatkan bahwa orang lain sesamanya tidak memiliki kesempatan, tidak memiliki akses untuk menikmati hal-hal itu, atau dengan susah payah, dengan anggaran yang besar, dengan usaha yang besar baru mendapatkannya. Di sana tidak ada yang namanya keadilan. Ingatlah bahwa dalam ajaran kekatolikan kita, tujuan universal harta benda, Allah menciptakan segala ciptaan, segala yang ada untuk kebaikan seluruh umat manusia. Jadi bukan hanya untuk orang tertentu, kelompok tertentu, tetapi untuk kebaikan seluruh umat manusia, kebaikan bersama. Yang tadi juga ada hubungan dengan ketika dijelaskan mengenai hak pribadi, dan hak pribadi tidak pernah absolut. Karena itu tujuan universal harta benda adalah demi kebaikan seluruh umat manusia, kebaikan bersama. Ekologi budaya. Paus mengatakan, hilangnya satu budaya dapat sama serius atau lebih serius daripada hilangnya spesies tanaman atau binatang. Pemaksaan gaya hidup yang dominan terkait dengan cara produksi tertentu dapat membawa kerugian sangat besar seperti perubahan ekosistem. Jadi kita diminta di sini untuk saling menghargai
ekologi budaya. Hilangnya satu budaya dapat sama serius atau lebih serius daripada hilangnya spesies tanaman atau binatang. Jadi dengan ini kita mau mengatakan, Paus mengatakan bahwa setiap budaya memiliki nilai prinsip yang perlu untuk dihargai, dihormati di dalam kehidupan ini. Lebih khusus dikatakan mengenai pemaksaan gaya hidup yang dominan terkait dengan cara produksi tertentu dapat membawa kerugian sama besar seperti perubahan ekosistem. Melakukan proyek, mereka harus menjadi mitra dialog utama, terutama ketika dikembangkan proyek-proyek besar yang mempengaruhi wilayah mereka. Memang bagi kelompok-kelompok ini tanah bukan harta ekonomi, tetapi pemberian dari Allah dan dari para leluhur yang dimakamkan di situ, ruang sakral yang mereka butuhkan untuk berinteraksi demi mempertahankan identitas dan nilai-nilai mereka. Jadi penekanan di sini adalah ketika orang melakukan proyek di satu wilayah, orang-orang setempat harus dilibatkan. Mereka menjadi mitra dialog utama. Jadi katakan mereka harus menjadi mitra dialog utama, terutama ketika dikembangkan proyek-proyek besar yang mempengaruhi wilayah mereka. Jadi kalau ada proyek, orang yang memiliki hak ulayat, orang yang ada di tempat itu harus dijadikan sebagai mitra utama dialog. Nah, jangan sampai mereka tiba-tiba kaget ada proyek di wilayah mereka, di tanah mereka yang mereka sudah hidupi dari tahun ke tahun, dari masa ke masa. Dalam keadaan sulit, cinta menjadi lebih kuat. Pengalaman akan keselamatan bersama sering membangkitkan kreativitas untuk memperbaiki sebuah bangunan atau lingkungan. Ekologi manusia juga menyiratkan hal mendalam ini. Hubungan antara kehidupan manusia dan hukum moral yang tertulis dalam kodrat kita sendiri dan diperlakukan untuk dapat menciptakan lingkungan yang lebih bermartabat. Keadilan antar generasi. Jika bumi diberikan kepada kita, kita tidak lagi dapat berpikir hanya menurut ukuran manfaat, efisiensi, dan produktivitas untuk kepentingan pribadi. Kita berbicara tentang solidaritas antar generasi bukan sebagai sikap opsional, tetapi sebagai soal mendasar keadilan, karena bumi yang kita terima juga milik mereka yang akan datang. Kita membutuhkan kemudian gaya hidup baru. Manusia mampu bangkit melampaui dirinya, memilih kembali yang baik dan membaharui dirinya, melampaui segala kondisi mental dan sosial yang didesakkan padanya. Manusia, kita semua manusia, dengan keadaan yang kita hadapi sekarang, Paus meyakini bahwa manusia bisa bangkit melampaui dirinya yang sekarang berada di dalam penjajahan pemikiran tertentu, penjajahan sikap tertentu yang tidak ekologis, memilih kembali yang baik dan membaharui diri melampaui segala kondisi mental dan sosial yang didasarkan padanya. Jadi kita bisa buat sesuatu, kita bisa berubah, gaya hidup kita bisa berubah untuk keadaan ciptaan, alam ciptaan yang lebih baik. Salah satu sikap yang
dinyatakan oleh Paulus adalah membeli bukan hanya tindakan ekonomis, tetapi selalu adalah tindakan moral. Maksudnya adalah ketika kita membeli sesuatu, ingat supaya di sana ada pertimbangan-pertimbangan moralnya. Jadi bukan hanya kita beli begitu saja karena ada uang kita beli, tetapi beli dengan mungkin pertanyaan, untuk apa saya beli ini? Apakah penting untuk hidup saya? Apakah mendasar saya beli ini? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk membantu kita ketika kita menghabiskan uang kita dengan gaya hidup kita. Jangan-jangan misalnya ketika kita mau beli sesuatu yang tidak terlalu berfaedah, ketika kita bertanya, kita ingat bahwa ada saudara kita yang untuk makan dan minum saja susah. Uang itu mungkin lebih berfaedah untuknya daripada kita menghabiskan uang untuk sesuatu yang kemudian menghasilkan misalnya sampah untuk pencemaran misalnya. Jadi intinya adalah membeli sesuatu hendaknya dipertimbangkan. Mempertimbangkan sebelum membeli sesuatu. Itu hal yang penting untuk kehidupan kita. Kita selalu dapat mengembangkan kemampuan baru untuk keluar dari diri sendiri menuju yang lain, melampaui diri. Jadi ini kembali lagi, kita harus yakin bahwa kita memiliki kemampuan untuk berubah, untuk bangkit, untuk bisa merubah diri kita lebih ekologis daripada sebelumnya. Nah, hal yang penting untuk kita, membantu kita semua untuk bisa berubah adalah pendidikan. Nah, pendidikan itu berupa kritik terhadap mitos modernitas, individualisme, kemajuan tanpa batas, persaingan, konsumerisme, pasar tanpa aturan, yang dasarkan pada cara pikir utilitarian. Pendidikan memberikan etik ekologis, memiliki semangat solidaritas dalam tanggung jawab dan perawatan penuh kasih. Jadi kita penting untuk mendidik, penting untuk menyuarakan, penting untuk bersosialisasi tentang pentingnya merawat alam ciptaan ini, penting untuk merawat dunia kita, bumi kita yang adalah rumah kita bersama. Nah, tujuan pendidikan adalah menciptakan suatu kewarganegaraan ekologis. Perilaku yang perlu dihidupi, misalnya penggunaan plastik, mengurangi penggunaan air, pemilahan sampah, dan masih banyak tindakan lain yang bisa kita buat. Jadi intinya adalah orang semakin sadar untuk hidup secara benar, mencintai bumi ini sebagai rumah kita bersama. Jadi setiap tindakannya boleh katakan adalah tindakan ekologis. Tindakan yang memperlihatkan bahwa ia mencintai dirinya, ia mencintai juga alam ciptaan ini, ia mencintai bumi ini sebagai rumah hidup bersama, bukan hanya sekarang tetapi juga untuk generasi selanjutnya. Tindakan ini akan membuat kita merasakan bahwa kehidupan di dunia ini berharga. Jadi kalau kita melakukan semuanya itu, kita sadar bahwa memang kehidupan di dunia ini berharga, kehidupan di mana Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang berharga, yang pantas dihormati, dihargai, dan karena itu bisa memberikan rasa kebahagiaan untuk kita. Nah, selain pendidikan,
Paus meminta untuk yang namanya pertobatan ekologis. Yang penting bukanlah berbicara tentang ide-ide. Jadi yang penting bukanlah berbicara tentang ide-ide, tetapi terutama tentang motivasi yang lahir dari spiritualitas dan menumbuhkan semangat pelestarian dunia. Dorongan batiniah yang mendorong, memotivasi, menyemangati, dan memberikan makna kepada kegiatan individu dan komunal kita. Padang gurun eksternal di dunia sedang meluas karena gurun-gurun internal telah menjadi begitu luas. Karena itu krisis ekologis merupakan panggilan untuk pertobatan yang mendalam. Jadi apa yang mereka semua butuhkan, apa yang kita semua butuhkan adalah pertobatan ekologis. Membiarkan seluruh buah dari pertemuan kita dengan Yesus Kristus berkembang dalam hubungan kita dengan dunia di sekitar kita. Pada awal tadi dikatakan bahwa perhatian kita kepada kebaikan alam ciptaan itu adalah konsekuensi dari iman kita. Jadi sekarang Paus menekankan kembali pertobatan ekologis. Itu penting dikatakan di sini soal spiritualitas, kedalaman yang kita miliki, apa yang kita miliki yang menjiwai hidup kita, diri kita. Itulah yang hendaknya menjadi penting untuk nyata di dalam kehidupan kita. Ketika kita sungguh mengimani Yesus dalam diri kita, ketika kita sungguh mencintai Allah yang adalah pencipta segalanya, harusnya juga berbuah di dalam kehidupan nyata kita. Kita mengakui Allah sebagai pencipta, mengimaninya. Ia mengutus putranya ke dunia, membangun kembali relasi yang telah rusak itu. Iman yang demikian harusnya kemudian nyata di dalam usaha kita untuk menghidupi sebuah kehidupan yang menyatakan cinta kita kepada seluruh alam ciptaan. Dari Santo Fransiskus, kita menjadi sadar bahwa hubungan yang sehat dengan dunia ciptaan merupakan salah satu dimensi dari pertobatan manusia yang utuh. Pertobatan menyeratkan sikap bersyukur, kesadaran penuh kasih bahwa kita bagian dari makhluk lain. Berbagai keyakinan iman dikembangkan dalam ensiklik ini. Setiap makhluk mencerminkan sesuatu dari Allah dan membawa pesan untuk kita. Tuhan telah mengenakan pada dirinya sendiri dunia material. Allah menciptakan dunia dan menuliskan di dalamnya tata tertib dan dinamisme. Persaudaraan mulia dengan seluruh ciptaan. Ini beberapa keyakinan iman yang dikembangkan di dalam ensiklik ini yang membantu kita untuk kemudian menaruh cinta kita kepada seluruh alam ciptaan. Pertama dikatakan, setiap makhluk mencerminkan sesuatu dari Allah dan membawa pesan untuk kita. Tuhan telah mengenakan pada dirinya sendiri dunia material, inkarnasi Tuhan kita Yesus Kristus. Ia mau menjadi manusia seperti kita. Dikatakan Tuhan telah mengenakan pada dirinya sendiri dunia material. Allah menciptakan dunia dan menuliskan di dalam tata tertib dan dinamisme. Dinamisme di sini maksudnya bukan kepercayaan dinamisme, tapi sesuatu yang tetap hidup, tertib dan tetap hidup, bergerak. Itu menandakan bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup. Allah yang membuat semuanya tetap berjalan. Persaudaraan mulia dengan seluruh ciptaan. Dalam diri Santo Fransiskus hal ini amat kentara, amat jelas. Lalu selanjutnya pada bagian akhir dari
ensiklik Paus ini, Paus berbicara tentang beberapa pedoman untuk orientasi aksi. Paus menggariskan beberapa jalur utama dialog yang dapat membantu kita untuk keluar dari spiral penghancuran dan yang menenggelamkan kita. Yang pertama, Paus berbicara tentang dialog tentang lingkungan dalam politik internasional. Dimulai dengan ajakan untuk memiliki kesadaran yang baik, kesadaran yang harus dimiliki, melihat planet ini sebagai tanah air kita dan umat manusia sebagai satu bangsa yang tinggal dalam satu rumah bersama. Mendorong solusi dalam perspektif global yang bukan hanya melindungi kepentingan negara-negara tertentu. Saling ketergantungan, dunia yang tunggal, sebuah proyek bersama. Ya, dunia ini satu, kita hidup di dalam dunia yang satu, kita saling tergantung. Karena itu, gerakan pemeliharaan bumi sebagai rumah kita bersama harusnya menjadi proyek bersama. Terjadi bahwa negosiasi internasional tidak dapat maju secara signifikan karena posisi negara-negara yang menempatkan kepentingan nasional mereka di atas kesejahteraan umum global. Ini tidak benar. Ketika negara yang satu merasa dia adalah manusia, sementara negara yang lain bukan manusia. Orang-orang yang tinggal di dalamnya bukan manusia. Negara-negara yang telah memperoleh manfaat dari industrialisasi tingkat tinggi dengan menyebabkan emisi gas rumah kaca yang sangat besar, memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk menyediakan solusi atas masalah yang telah mereka sebabkan. Jadi Paus mengingatkan tanggung jawab negara-negara yang berkontribusi besar untuk kerusakan lingkungan. Harusnya mereka juga sadar bahwa mereka yang paling depan memiliki tanggung jawab besar untuk memperbaikinya. Bagi negara-negara miskin, pemberantasan kemiskinan dan pengembangan sosial penduduknya harus menjadi prioritas. Namun mereka juga harus mengkaji skandal konsumsi tinggi di sektor elit bangsa mereka dan mengendalikan korupsi. Jadi tadi untuk negara-negara maju, sekarang Paus juga berbicara tentang negara-negara yang miskin, supaya perlu dikembangkan kehidupan sosial bagi para penduduknya dan terutama pemberantasan kemiskinan. Lalu satu hal yang Paus ingatkan adalah kehidupan tidak sehat dari para elit politik, di mana tingkat korupsi kadangkala tinggi yang memang berakibat pada kehidupan sosial masyarakatnya. Jadi unsur kemiskinan dalam kehidupan masyarakat itu bisa saja juga disebabkan karena kehidupan elit yang tidak beres, yang tidak baik, terutama tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan. Dialog untuk kebijakan baru nasional dan lokal. Kalau tadi tingkat internasional, sekarang tingkat nasional lokal. Satu faktor yang berperan penting sebagai pemandu adalah hukum yang menetapkan aturan perilaku yang dapat diterima dalam perspektif kesejahteraan umum. Kebesaran politik terungkap ketika di masa-masa yang sulit orang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip utama dan memikirkan kesejahteraan umum jangka panjang. Jika warga tidak memantau kuasa politik nasional, regional, dan kota, pemantauan kerusakan lingkungan tak mungkin berjalan. Jadi Paus mengatakan bahwa
perlu ada hukum yang jelas yang terkait dengan kehidupan bersama, terkait dengan perilaku yang berakibat pada kehidupan bersama, kesejahteraan umum. Lalu di dalam masa-masa yang sulit, Paus mengingatkan supaya orang jangan sampai menyingkirkan nilai dan prinsip utama dalam kehidupan. Karena kadang-kala orang mau mencari jalan pintas. Karena itu dikatakan di sini, kebesaran politik terungkap ketika di masa-masa yang sulit orang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip utama dan memikirkan kesejahteraan umum jangka panjang. Lalu dikatakan jika warga tidak memantau kuasa politik nasional, regional, dan kota, pemantauan kerusakan lingkungan tak mungkin berjalan. Jadi warga memiliki peran penting untuk melihat semua perkembangan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Ia turut ambil andil, jangan sampai apatis. Karena kalau apatis membiarkan para elit berbuat sesuka hatinya, maka kita tidak bisa mendapat sesuatu yang membantu kita untuk merawat bumi kita. Bersyukur kalau kita memiliki para elit yang mulia, yang baik, tetapi kalau dikuasai oleh mereka yang hanya memikirkan kepentingan pribadi, kepentingan sendiri dan kelompok, maka harapan untuk memiliki sikap yang baik terhadap pemeliharaan lingkungan itu semakin jauh. Tidak ada resep-resep yang seragam karena tiap negara atau wilayah memiliki masalah dan keterbatasan sendiri. Jadi setiap tempat, setiap wilayah, setiap negara bisa memikirkan cara terbaik untuk kebijakan terbaik, untuk kebaikan alam ciptaan, perawatan bumi sebagai tempat hidup bersama. Keseimbangan sangat penting karena kebijakan yang berkaitan dengan perubahan iklim dan pelestarian lingkungan tidak dapat diubah dan dengan setiap pergantian pemerintah. Jadi maksudnya kalau satu periode sudah ada program yang baik dari pemerintah untuk kebaikan alam ciptaan, perawatan alam ciptaan, yang berikutnya tidak usah mengganggunya, kecuali kalau melihat sesuatu proyek program yang lebih baik. Kalau tidak, maka program seperti itu harusnya dilanjutkan. Jangan sampai orang mengatakan tidak ada anggaran, sementara dia berpikir untuk sesuatu yang lain yang justru merusak lingkungan. Kita harus memberikan prioritas tinggi kepada politik yang sehat, yang mampu mengadakan reformasi dan koordinasi lembaga-lembaga dan menjadikannya operasional sehingga dapat mengatasi tekanan dan kelumpuhan birokrasi. Namun kita harus menambahkan bahwa mekanisme terbaik akhirnya gagal ketika tidak ada tujuan-tujuan yang agung, nilai-nilai, pemahaman yang humanis dan penuh makna yang memberi setiap masyarakat sebuah orientasi yang mulia dan murah hati. Jadi apapun yang kita buat, kalau tanpa nilai-nilai, tanpa prinsip-prinsip moral, harapan untuk suatu hal yang baik itu tidak akan tercapai. Jauh dari harapan kalau apa yang kita buat tidak mengindahkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang harus dihidupi. Dialog dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Penilaian dampak aneka usaha dan proyek terhadap lingkungan menuntut suatu proses politik yang transparan dan berupa dialog.
Sebuah analisis mengenai dampak lingkungan seharusnya tidak baru diadakan setelah rancangan sebagai sebuah proyek produksi atau salah satu kebajikan rencana atau salah satu kebijakan rencana atau program yang bisa dibuat. Penduduk setempat harus mendapat tempat khusus di meja diskusi. Dibutuhkan kejujuran dan kebenaran dalam diskusi ilmiah dan politis, tanpa membatasi diri pada pertimbangan apa yang diizinkan atau tidak boleh oleh undang-undang. Ketika menghadapi risiko untuk lingkungan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan umum sekarang dan di masa depan, harus dibuat keputusan yang didasarkan pada perbandingan antara risiko dan manfaat yang diperkirakan untuk setiap alternatif yang dapat dipilih. Dalam setiap diskusi tentang suatu usaha baru, serangkaian pertanyaan harus diajukan untuk melihat apakah atau tidak usaha itu akan menyumbangkan kepada pembangunan yang benar-benar integral. Laba keuntungan laba tidak boleh menjadi satu-satunya kriteria yang diperhitungkan. Dan ketika ada perkembangan informasi yang menambah unsur-unsur kritis, harus diadakan evaluasi baru dengan partisipasi semua pihak yang berkepentingan. Berdialog dengan jujur dan transparan demi kesejahteraan umum. Perlindungan lingkungan tidak dapat dijamin semata-mata atas dasar perhitungan finansial tentang biaya dan laba. Ada yang bereaksi dengan menuduh bahwa yang lain mencoba secara rasional menghentikan kemajuan dan pembangunan manusia. Jadi kadangkala ketika ada orang yang memprotes sebuah proyek, orang yang melakukan proyek membela diri dengan ini demi kemajuan, ini demi perkembangan. Padahal apa yang mereka buat itu merusak lebih banyak daripada memberi sumbangan kepada kebaikan. Pada posisi ini kadangkala nilai-nilai etis, prinsip-prinsip moral yang diutarakan kadangkala dianggap sebagai sesuatu hal yang sudah kehilangan tempatnya. Orang menganggap penilaian moral, penilaian etis itu hanya mengganggu perkembangan, mengganggu kemajuan. Padahal sebuah tindakan, sebuah usaha tidak pernah boleh terpisah dari nilai prinsip etis moral. Kurang layak, agak dangkal dan kurang kreatif bila kita terus menciptakan bentuk-bentuk lain untuk menjara alam hanya untuk menambah kesempatan baru konsumsi dan keuntungan cepat. Masyarakat berteknologi maju harus bersedia memilih gaya hidup yang lebih ugahari, sekaligus mengurangi penggunaan energi dan meningkatkan efisiensinya. Yang perlu adalah mendefinisikan ulang pengertian tentang kemajuan. Prinsip maksimal keuntungan yang cenderung dipisahkan dari pertimbangan lain mencerminkan salah paham akan konsep ekonomi. Jadi ekonomi tanpa moral, nilai moral, etika bukanlah ekonomi yang baik. Biaya ekonomi dan sosial yang timbul dari penggunaan sumber daya alam milik bersama ditetapkan secara transparan dan sepenuhnya ditanggung oleh mereka yang menikmatinya dan bukan oleh bangsa lain atau generasi mendatang. Setiap solusi konsisten dengan iman membuka diri terhadap kasih karunia Allah. Jadi setiap solusi harusnya konsisten dengan iman.
nilai-nilai hidup, nilai-nilai moral, prinsip-prinsip moral, membuka diri terhadap kasih karunia Allah. Dengan terus-menerus kembali ke sumber-sumbernya, agama-agama akan mampu untuk menanggapi berbagai kebutuhan saat ini dengan lebih baik. Jadi Paulus menyuarakan di sini agar orang kembali kepada kehidupan spiritualitasnya, kembali memperkaya diri dengan sumber ilahinya. Orang semakin beriman, hidup di dalam kehidupan nyata pun akan semakin baik. Menggali kekayaan iman yang mampu untuk membawa perubahan diri sendiri, yang berakibat, yang berkonsekuensi pada relasi dengan sesama ciptaan dan sesama manusia. Pada awal enciklik ini, Paulus menekankan bahwa perhatian kepada alam ciptaan, bersikap ekologis adalah adalah konsekuensi dari kehidupan iman seseorang. Oleh karena itu, enciklik ini mengajak setiap orang yang beriman, mengajak setiap orang yang berkehendak baik untuk memperbaiki diri, untuk mengadakan pertobatan, untuk mendidik diri sendiri, supaya menjadi pribadi-pribadi yang tahu apa sebenarnya kehendak Allah, Sang Pencipta itu untuk dunia ini, untuk bumi ini. Sehingga dengan itu dia akan mampu untuk berelasi baik dengan sesama manusia, begitu pula dengan sesama ciptaan. Nah, kalau itu sudah terjadi, punya pengertian yang baik, punya pengetahuan yang cukup, yang dasarkan pada iman yang dimiliki, keyakinan yang ada padanya, maka akan membantu untuk usaha dan berbagai macam cara. Salah satunya adalah dengan berdialog selalu dengan siapapun itu. Bisa melakukan gerakan-gerakan yang membantu untuk semakin memperluas gerakan untuk mencintai alam ciptaan ini, sehingga kemudian apa yang dikatakan oleh Paulus, menciptakan dunia ini, menciptakan manusia di dunia ini dengan memiliki satu kewarganegaraan, yaitu kewarganegaraan ekologis. Orang-orang yang semuanya mencintai dirinya, mencintai sesamanya manusia, dan juga mencintai sesama ciptaan. Bukan karena kepentingan egoisme manusia, tetapi karena tatanan penciptaan demikian. Allah menciptakan semuanya dengan baik, dan karena itu semua kita punya tugas untuk menjaganya, merawatnya semampu kita, agar dunia di sekitar kita di mana kita hidup tetap menjadi dunia yang baik untuk dihidupi oleh semuanya.